misalnya kecilnya baru sedikit kecil ya. Tapi nanti kalau lama-lama takut cet, di ilham tuh kok tidak enak gitu doang, bisa jadi itu tuh bukan pengobatan. Sakit gue tuh udah dari 3 hari yang lalu nggak bisa bangun kan. Nah Rabu kemarin tuh puncaknya nggak bisa bangun. Kamis enakan, hari ini udah enakan. Makanya gue tetap masuk kan ke kantor karena nggak enak gue cuti, izin sakit mulu udah gitu kan. Keadaan bapak lagi berduka juga, nggak enak lah gue, jadi lagi rumah sakit. Cek, ternyata masa gue ada syaraf kejepit di bagian, belum tahu sih ini indikasi ya, bagian leher sama pinggang cuy. Yang nih temen aku namanya Uli, ini orang kantor juga yang dia juga pernah pakai patumi gitu apa kayak penyangga leher. Ini gimana nih, ke dokter lain nggak ya? Ya nggak apa-apa. Hah? Maksudnya aku mau dengar. Maksudnya gini, kalau emang di dokter ini begitu, di dokter yang satunya hasilnya apa? Itu nggak apa-apa, itu belum tentu ya. Terus misalnya dokter lain nanti nggak nyaranin kayak gitu, cuma ini doang, itu yang bagus itu belum tentu ya. Maksudnya kalau misalnya dokter yang itu nggak nyaranin buat yang sudah intik, justru yang kayak di ruang operasi itu belum tentu yang bagus, malah itu cuman ya penanganan sekedarnya. Saya kan nggak tahu rasa takutnya ya. Iya, tapi maksudnya itu penilaian itu masa nular sakitnya, coy, jangan nular. Gue nggak tahu juga deh. Gue juga bingung. Kamu ke dokter spesialis syaraf atau ortopedika? Aku ke syaraf. Barusan dari neurologi. Dari neurologi. Terus kan aku cerita, ya dok, jadi tuh gue sering banget kelingan satu, yang kedua pinggang gue sekarang kalau jalan nggak nyaman, sampai kemarin nggak bisa bangun. Habis itu nanti hari Jumat datang lagi buat tindakan disuntik gitu loh, tapi gue sebelum masuk ruangan operasi kan. Jadi gimana ya Pi? Sakit. Jangan diobatin saya. Banyak terapi kalau syaraf kejepit. Iya, gue kira tuh itu loh, gue kira apa namanya, kayak aku kira tuh kayak di fisioterapi gitu dulu loh Pi. Ternyata enggak ya. Enggak, gue nggak di terapi gitu dulu, makanya kan agak takut ya saya ke MRI aja udah langsung. Iya, tadinya mau kayak gitu, cuman kayaknya dokternya kayak aku udah tahu nih mam, kayaknya kamu ini tadi dia ngomong. Jadi rontok apa namanya tadi, di ronsen ya, ronsen dulu nanti hari Jumat kan kalau misalnya dia cek tuh hasil ronsenannya. Yang aku bantuin bangun dong, aku nggak bisa, posisinya salah, pinggang aku sakit. Ini bangun. Pinggang. Ini bangun. Enggak, gini aja, aku mau gini, aku nggak mau nyandaran sakit. Caramel Family ini di Permata Bekasi ya. Iya, kok tahu sih, kelihatan ya di Permata Bekasi tuh. Yang tempat yang baru di Permata Bekasi, Permata tuh kayak baru ada di Bekasi ya? Iya nggak sih? Karena aku tahu dari suster sini, dia tuh tadinya rumah sakit di Cikarang ya Pi? Iya, Cikarang, Kerawang gitu-gitu guys. Ternyata sekarang udah sampai ke Bekasi. Dan di sini deket banget sama rumah. Biasanya kan aku apa-apa ke daerah Jaksel, karena aku langganan di Brawijaya. Cuman tadi kan macet banget, satu. Yang kedua dari Bekasi bolak-balik tuh kayaknya PR gitu kan. Terus kata suamiku, coba aja lah di sini. Dan dokter anak aku udah pindahin juga di sini. Dari Brawijaya ke Permata, dan so far oke banget. Namanya Dokter Erwin. Neng endi iki, lagi di rumah sakit. Guys. Parah Brawijaya macetnya. Iya emang, apalagi yang Antasari. Makanya untungnya aku nggak jadi kesana karena macet kan. Dan di sini ada rumah sakit baru, masih fresh, bagus, bersih. Jadi kesini deh. Dokter Erwin banyak pasien kak. Iya benar guys. Jadi aku direkomendasiin sama tetangga aku di sini karena kemarin anak aku sempet diare kan. Terus aku ke dokter Erwin dan alhamdulillah cocok. Jadi di sini di Permata aku ada dua pegangan dokter buat anak sih, dokter Eli tumbuh kembang anak sama dokter Erwin gitu. Dan alhamdulillah aku cocok.
Nah, dokter penyakit kulitnya juga bagus, namanya dokter Adi. Karena suami aku kemarin sempet ini apa namanya, kulitnya gatel-gatel gitu loh. Sayang aku nggak bisa bangun. Aku nyender lagi sih, aduh lupa banget, sorry, bantuin. Punggung aku sakit, pinggangnya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kak, spill kacamatanya, boleh dong? Aku spill ya kacamatanya. Aku tuh punya linknya guys, aku punya linknya, beli aja di sini. Aku ketagihan beli di sini, udah murah terus bagus juga hasilnya. Cus deh. Bentar ya. Tuh itu link kacamata yang aku pakai hari ini. Lucu kacamatanya kak. Makasih. Kalau CT scan minta yang pakai kontras kak. Fungsinya apa ul? Sama dokter Eli banyak pasien kak. Iya benar. Aku awal mulanya kesini tuh gara-gara apa namanya? Karena nggak ada dokter yang open kan pas hari Minggu. Jadi datang ke sini. Terus alhamdulillah apa namanya? Dokternya enak gitu. Nah kemarin pas anak aku sakit diare itu karena nggak ada dokter Eli, jadi ke dokter Erwin, dan dokter Erwin juga oke punya, sama-sama oke sih. Di situ nggak bisa BPJS. Nyokap lo nyariin, masa orang gue pergi sama suami gue, katanya mami nyariin yang orang pergi sama suami. Mau linknya kak? Ini kak, aku ada etalasenya di situ. Boleh kamu cek-cek dulu aja. Itu etalase yang aku beli. Sakit apa kak? Belum tahu nih guys, doain ya. Jadi aku jalannya sakit, pinggangnya sakit awal mulanya, sama sering keliangan. Terus kayak di otak aku tuh sering bunyi kayak ada aliran listrik gitu, gitu. Sebenarnya aliran listrik itu udah aku rasain dari awal aku semester 5 lah ya. Jadi itu di umur 20-an, 21. Sekarang udah umur 30. Ya kurang lebih udah lumayan lama ya berarti ya. Dan sekarang baru ini itu kesetrum. Iya kayak kesetrum, tapi gue tuh sampai gue nanyain sama semua orang loh, sumpah gue tanya sama semua orang, gue bilang kayak lo pernah gak sih dengerin suara otak lo sendiri? Dan mereka tuh kayak aneh gitu kan, maksudnya masa iya suara otak bisa lo dengerin? Tapi beneran real, gue ngedenger itu ternyata itu bukan suara otak, suara aliran kayak gitu. Ya dulu ya Pi, aku pernah nanya ya Pi sama kamu ya Pi, pernah nggak denger suara otak gitu ya? Nih dia lagi sibuk tuh suami saya. Coba dong, Taib. Ke dokter apa kak? Aku habis dari neurologi, hari ini lagi dari neurologi. Habis cek, memastikan itu obatnya gampang nyeblak. Itu obatnya gampang nyeblak yang pedes. Seblak loh, tapi aku nggak boleh makan seblak karena nanti GERD-nya kambuh. Tapi seblak enak, makanya aku kalau pesan seblak biasanya nggak pedes sama sekali, jadi cuman kuahnya kuah reko sama garam doang gitu. Lumayan tuh kak, mati lampu bisa disambungin. Apa tuh? Karena bunyi itu, bunyi sert itu. Jangan sampai kayak gitu kalau bisa. Harus sehat-sehat dong. Sakit pinggangnya sampai kaki nggak kak? Pinggangnya sampai kaki sih enggak, tapi kalau buat kayak kalian duduk gitu ya, duduk tegap, terus kayak bangun dari tempat tidur, bangun dari kursi atau nunduk gitu ya pas ruku, itu lumayan sakit. Coba terapi alternatif. Dokter siapa kak? Dokter siapa kak? Dokter Johan ya kak? Iya benar, tadi aku dokter Johan. Dokter Johan juga rekomen banget, orangnya friendly abis, dan ini lucu banget. Ternyata sama-sama apa? Papa mama kita sama-sama orang Mandailing, nyambung ngomongnya. Dia dokter tapi pengacara juga, mantap sih, keren. Gue juga sampai shock. Lo udah dokter terus pengacara juga, kayak wow, keren. Coba tunggu. Iya ya, harusnya gitu jujur dulu kerja di sana. Oh iya, Kakak Ramel dulu di sini. Di bagian apa? Berarti baru-baru ini dong Kakak Ramel. Aku kayaknya dari pertama kali Permata berdiri di Bekasi ya, maksudnya kayaknya anaknya umur berapa waktu itu, yang 37 ya, pasien nomor 37 ya, yang pas baru banget buka. Masih belum ada tulisan-tulisan dulu. Itu kayaknya udah lewat ya. 50. Anak aku pokoknya umurnya masih belum sampai 100 gitu. Dulu sampai dapat merchandise itu dari sini. Dulu Habib Munzir sakit kayak gitu, beliau sering atau rajin sujud, alhamdulillah sembuh. Iya bener kak. Cuman kalau
sakitnya kayak udah kurang kurang nyaman lah, jadi mendingan ke dokter aja. Tadi awalnya aku nggak mau ke dokter, terus suami aku rese banget, dia langsung belokin ke rumah sakit karena rumah gue deket kan. Ada, halo kak, salam kenal. Halo, selamat kenal. Ada di mana Grace? Lagi di rumah sakit Kak Bim, deket rumah di Permata. Pasti lo tahu sih Permata mana, lo kan orang sini juga kan. Halo Mas Nur. Baik Mas Nur. Mas Nur gimana, sehat? Mas Nur sehat. Terus mutasi ke sana, aku resign. Oh, jadi kamu sebelumnya di Kerawang atau di Cikarang ya? Karena katanya di situ. Permata Keluarga Bekasi. Iya, di Permata Keluarga Bekasi. Betul. Kakak kerja di mana? Aku di Jakarta Selatan. Cuma rumah di sini jadi kesini. Gitu. Iya kak. Oh gitu. Wah, kita nggak ketemu deh kak, Caramel Family. Berarti aku itu ya yang kalau disuruh nginep berarti dari pagi gitu ya Pi? Oh, takut banget ya. Kalau nggak usah nginep nggak bisa ya yang? Tapi tadi kata suster kan bisa tindakannya di ruangan kan Pi? Berarti kemungkinan aku bisa di ruangan kan ya yang, kalau nggak yang aneh-aneh banget ya yang. Iya. Tapi enggak lah ya, aku nggak aneh-aneh kan ya yang. Mbak gue mikirnya udah aneh. Dokter Johan seru kak. Iya bener, sumpah dia bercanda mulu dari tadi tuh, nanya kayak tadi dokter Johan ngomong apa aja, bercandanya apa aja Pi? Banyak banget deh. Salam sama dokter Yoko. Ih gue nggak tahu siapa. Tapi kak keren kacamatanya, maaf kakak udah married belum? Udah, nih suami aku di sebelah. Mau ditunjukin sedikit hidungnya aja deh, tunjukin ya biar nggak penasaran nih dia nih tuh. Dia tidak mau masuk kamera, mukanya takut tersebar luas padahal udah ada di video-video gue. Iya nggak? Di video-video TikTok aku kan ada kamu dari anak dokter anak. Oh I see, dokter Yoko dokter anak. Iya gue tahu. Gue biasanya anak gue ke dokter Erwin sama dokter Eli. Lo biasa anak lo ke dokter Yoko Kak Bim? Indo hujan terus ya mbak. Iya mas, tapi Mas Nur tahu nggak, tadi di Mampang Jakarta Selatan itu hujan deras banget. Begitu sampai di mana sayang? Naikkan jembatan Sumarekon ya Pi? Apa tol Sumarekon? Juga kering. Oh di tol Bekasi Barat kilometer ya mungkin 8, 9, 10 kering bro, kering. Bekasi emang top ya, top banget. Kakak nggak nginep kak, cuma dicek dulu aja. Iya kak Caramel, jadi tadi kata dokter Ben itu dia bilang kalau misalnya memang perlu tindakan seperti itu, pagi harinya harus masuk dulu ke ruangan rawat inap. Apa Pi kalau di kantor kamu namanya yang kayak Cio kemarin yang kakinya di gips? One day apa? One day care. Oh kayak one day care gitulah, one day care. Nah terus nanti tindakan, habis tindakan baru boleh pulang. Tapi diobservasi dulu kurang lebih 6 jam. Yoko kakak gue. Oh iya. Aku biasa live terus ditonton sama Kak Bimo. Dia orang Bekasi juga, orang Sumarekon, tapi dia Sumarekon 1 kayaknya. Terus dia bilang salam buat dokter Yoko. Dokter yang spesialis anak yang kemarin diare. Anaknya ada ya dokter Yoko. Tapi karena anaknya udah nggak diare lagi, kita nggak jadi. Yang terakhir kemarin. Iya tapi belum pernah. Ternyata kakaknya dia di sini. Oh oke. Nanti kalau gue kesitu gue bilang ya. Nama lu siapa sih Kak Bim? Dok, dapat salam dari adik dokter namanya Bimo gitu. So kenal banget gue. Cepet pulih ya kak. Makasih kak donat salju, makasih banyak. Thank you loh guys. Ya biasa ya. Ini mau makan aja juga nggak bisa karena harus nungguin dulu. Tinggal nungguin billing sih. Tumben jam segini. Iya. Terus kak. Iya, jadi nanti katanya aku kan bilang ya Kak Caramel, aku nggak mau dong kalau dia jangan masuk ruangan operasi, ya ikut takut, aku bilang gitu kan. Terus kata dokternya nggak apa-apa, it's okay, tenang, percaya sama om. Karena dia kan usianya seusia bokap gue, terus dia bilang percaya sama om. Om udah 60 tahun, tenang, insya Allah aman, semua baik-baik aja, bismillah. Terus gue bilang, dok di ruangan tindakannya, di ruangan dokter aja gitu kan. Terus kata dia, alatnya nggak bisa digeser sayang, katanya. Jadi nggak bisa digeser ke ruangan tindakan kak, mau nggak mau harus di ruangan operasi.
cuman nggak diapa-apain, cuman disuntik. Cuman kan karena disuntiknya syaraf, mungkin karena emang agak sakit ya say, jadi perlu dibius ya Pi, namanya tadi apa Pi? Aduh kak Ramel tahu nggak sih namanya tuh tindakannya apa tuh kak, yang pokoknya nggak ada injek-injeknya ya Pi, suntik, pokoknya suntik di bagian syaraf itulah, di otot syaraf gitu kak gitu. Tadi aku udah nego, udah 3 kali aku nego, dok please jangan di situ, kata dokternya. Nggak apa-apa, nggak sakit, oke lah. Jam berapa sekarang di sana Grace? Jam 9:03. Kita makan apa ya sayang? Ambil dadak yang. Iya kak, kita nggak bisa pindahin alat kak. Iya katanya gitu kak Karamel. Jadi ya udahlah, mau nggak mau deh. Bismillah aja ya. Tapi sih semoga, aku berdoanya, aku tadi kan dokternya bilang kalau misalnya emang nggak gimana-gimana banget ya udah nggak usah gitu kan. Aku berdoa semoga nggak ada yang aneh-aneh. Tapi tadi hasilnya udah keluar, gue nggak ngerti cara bacanya. Ntar deh, coba gue minta tolong GPT. Karena alat udah di oke kak. Oke tuh apa? Oke tuh maksudnya apa kak? C. Woi bro, lo kemana aja? Hah? Artis pedel. Lu sekarang jadi artis pedel lo Bi. Iya. Sumpah lu ya, gue kawin lu nggak datang. Lo kawin gue datang. Gue lahiran lu nggak datang. Ngajar lu emang lu ya, temen macam apa lo? Lu sering main ini kan, pedel-pedelan, lu hati-hati lu. Sarap lu. Di usia memasuki usia kepala 2 ya, kepala 2, bohong deng. Udah mulai ini, lu harus hati-hati. Parah banget nih yang si Bisma juga nih, yang kemarin aku nitip vitamin namanya orang lagi di Singapura buat si Giorgino. Aku chat pagi, balas sih baru kemarin besok. Iya cek, gue udah sampai di bandara. Sempro emang nih orang, awas aja lu ya. Bener lu ya Bisma. Kita tidak berteman lagi. Apa? Saya mau pulang dulu. Ojo ngono, ojo ngene, ojo ngono. Iya. Tadi aja dokternya ngomong bahasa Batak gue nggak paham, ngomong bahasa Padang gue nggak paham, terus ngomong bahasa Jawa sama suami gue juga gue nggak paham. Ya udahlah, gue cuman artinya apa? Bi, kasih gue gift nggak? Jangan komen-komen aja lo. Lo kan Sultan Ancol lo. Lo masih kerja di Ancol nggak sih cuy? Yang si Bisma kan kerja di ini Ancol Group yang punya Ancol tuh. Bagi gue tiket gratis Dufan dong. Iya, mau nggak Dufan? Ganti kita Bisma. Bisa. Bi, bagi gue tiket gratis. Dokter Johan gitu kak, semua bahasa semua bisa. Iya loh, keren banget. Dan aku speechless kak. Ternyata dia dokter, tapi dia juga pengacara. Itu ya. Dia advokat juga bro. Wah, keren banget. Kata suami aku gini, wah pusing banget tuh belajarnya. Dokter hafalannya banyak, harus mengerti banyak hal. Hukum juga KUHP-an kan ya, pasal-pasalan kan, harus suamiku. Jadi kayak dia pinter banget tuh gitu. Emang kelihatan sih, tapi orangnya humble banget. Terus teman-teman yang mau ke dokter syaraf, ke Permata Keluarga Sumarekon Bekasi. Dokternya oke. Staffnya juga oke. Dan sini kan karena rumah sakit baru ya, jadi kayak masih nyaman gitu nih. Kalian mau lihat nggak? Tuh, bersih, jadi nyaman lah kurang lebih. Dia semenjak kerja di Jakarta dia nggak apar sama istrinya. Iya bener kak, ternyata anaknya itu sekolah di Al-Azhar Sumarekon kan. Terus dia cerita kalau misalnya dia habis nganterin anaknya sekolah, terus dia capek, dia ke apartemen dulu istirahat baru praktek. Ih si Mita itu yang mana kak Karamel? Ada 2 perempuan di sini kak Karamel. Yang mana? Tapi Sumarekon tuh emang masih rame kok, lihat tuh. Bittersweet, terus Filmaca, apalagi sih yang belakang-belakang tuh apalagi sih Pi? Kayak banyak deh. Apa sih? Tuh Ramen masih banyak banget yang lagi berita. Oh
Oh itu, iya dia beberapa kali sering bantu ini kak, bantu administrasi kalau misalnya anak aku lagi vaksin atau lagi apa gitu kesini. Sekarang siapa yang sakit? Grace kamu? Iya, gue kak. Pinggang gue sakit hari Rabu kemarin sampai nggak bisa bangun, jadi bantu sama suami dibopong gitu loh bangunnya. Nah sekarang juga jalannya udah kayak bebek gitu, jadi nonggeng karena sakit kan, kalau lurus itu sakit. Ternyata gue juga tadi cerita, dok gue sering kelingan, terus sering dengerin suara otak gue, terus dia ketawa kan, bukan suara otak itu, iya bunyinya soalnya kayak setrum gitu. Terus kata dokternya, oh iya kita cek aja. Ternyata gitu, dia udah bilang sebelum kamu bilang ini kayaknya saya udah punya indikasi sih, kelihatan soalnya gitu. Bagus kak dokter di sana kak. Iya bener kak. Kak Karamel, jujur ya, aku biasanya dulu langganan tuh kalau nggak di Brawijaya di Kemang ya kak, tapi so far semenjak aku pindah ke Bekasi, aku maaf ya, aku belum nemuin tempat yang oke gitu, maksudnya kayak yang nyaman. Pernah beberapa kali kurang lah gitu. Nah di sini aku ya oke. Jadi sekarang dokter anak aku udah pindah ke sini. Terus kalau misalnya kayak aku rutin cek kesehatan kewanitaan, aku juga pindah ke sini sama dokter Wulan. Pasti Kak Karamel tahu. Semoga kalian bagus terus ya. Amin, Allahumma amin. Di sini aku senangnya apa kak? Karena masih ini kan masih baru, jadi masih bersih, masih sepi. Terus kayak ramah-ramah lah. So far orang-orangnya nggak ada yang keren kacamatanya. Terima kasih. Cek dong linknya. Aku udah bisa cantumin linknya. Kalian cek dong linknya. Nih, aku udah bisa loh. Tuh, aku udah punya. Nih, teman-teman yang nanya link kacamata, cus. Dokter anaknya siapa? Aku ke dokter Eli sama ke dokter Erwin, Kak Bim. Tuh. Gitu. Ada ide nggak kita makan malam apa? Suami aku ngajakin makan malam sambal dadak. Coba rekomendasiin teman-teman yang tinggal di daerah Bekasi Utara, daerah sekitaran Sumarekon, Bekasi. Di sini ada sambal dadak yang enak, ada di mana yang terdekat ya. Terus nanti kalau kakak punya anak lagi ke dokter Widi. Iya gitu ya. Iya, tapi nanti kak, nanti kak. Ya udah tipis banget ya. Nasi uduk ijo jos banget kak di Galaxy. Tuh Pih, dapat rekomendasi nih sambal enak, namanya nasi uduk ijo di Grand di Galaxy. Tapi ya kak jangan di Galaxy, pasti macet banget apalagi hari Jumat. Jangan yang di Galaxy dong, sumpah ya. Lihat deh dulu nih ya, pas gue beratnya masih 65 kilo, ini nggak ada nih. Mukanya begini. Sekarang ya Allah tembolok gede banget ya. Bukan sambal kak, nasi uduk. Oh nasi uduk, carinya itu loh sambal dadak tuh, jadi sambalnya yang bener-bener fresh gitu, yang masih apa, yang baru diulek. Yang lauknya tuh ada cumi asin, terus ada toge gitu. Iya Kak Bim, hafal banget. Pasti lo habis nyari di Google ya Kak Bim ya. Iya bener, itu dokternya anak saya. Oke lah, dokter Erwin, dokter Eli, dia tuh kalau misalnya apa namanya oke pokoknya kayak misalnya dia, anak aku sakit apa nih, dia nggak langsung dikasih obat gitu loh, jadi kayak ya udah doain aja, kayak kemarin diare, belajar aja tunggu aja sampai 3 hari. Kalau misalnya masih diare baru kita kasih kayak cairan gitu biar cairannya nggak bakal minum teh yang banyak kayak gitu. Dan dia nggak langsung ngasih antibiotik gitu, jadi oke banget sih dokter di sini. Karena biasanya kan dokter kan nih obat ini buat ini enggak. Karena menurut dia masih wajar, dan diare itu kan, kalau diare itu artinya kan mengeluarkan apa kuman-kuman ya, virus-virus bakteri dari diare tersebut gitu kan, dari ampas-ampas itu. Jadi masih oke. Kenapa Kak Sangkuring lo ketawa-tawa? Aduh, aku lapar banget lagi ya. Selama ya.
jadi kerjaan. Oh iya, sekarang di US udah pagi ya. Jam berapa sekarang di US, Kak? Baru mulai kerja dong. Di US tuh kerjanya berapa lama sih? Maksudnya kayak di Indonesia juga nggak? 8 sampai 5 gitu office hour-nya atau jam berapa? Di sana tuh masih pada WFH atau udah on duty di office? Halo, salam kenal. Waalaikumsalam. Neng, tanya aja ya. Indo, berarti sekitar 9 jam ya. 1 jamnya break. Tinggal di mana? Daerah sini, Kak. Oke. Kok pindah, Pak? Oh, udah bener Bang. Lama ntar. Ya, maju. Bentar ya, aku dipanggil. Udah di situ. Free. Dulu kuliahnya ambil HR. Ambil HR, Kak, tapi nyangsangnya jadi sekretaris. Cuma ya, hari ini aku ngeliat PA sekretaris cantik-cantik banget yang aku langsung kayak, oh my god, berarti buruk banget ya. Aku merasa kayak gitu yang paripurna itu mereka. Pantes datang pagi terus.
Kak, aku datang pagi pun masih kalah sama bosku. Bosku datang setengah 7. Aku baru datang kadang jam 7.20, jam 6.58 ya, Bi. Jadi unblock ya sih. Bos aku baik banget. Aku jam 5 aja belum pulang gitu, dia udah yang kayak Grace, what time? Go home. Gitu. Jadi kayak ya udah bye. Jadi kalau udah jam 16.59 dia udah lihat tuh laptop aku tapi belum mati ya karena masih jam kerja kan. 17.00 baru mati. Tanya masih ada. Masih ada. Nah, terus kadang-kadang gue back. Ya udah pulang. Jadi jam 17.00 udah gini. Bye bye. Diketawain tuh, ngomong belum selesai udah disuapin katanya gitu. Emang dia itu tidak membolehkan saya untuk kurus karena mungkin dia tahu saya kalau kurus tuh cantiknya melebihi bidadari ini kan, Pi. Bidadari kayangan kan, Pi. Dewi lah gitu. Canda peace. Aku minum air putih, Pi. Seperti mati ya. Bukan. Biasanya ada aqua gelas di situ. Oh gitu, air putih. Tapi halo. Gue gak bisa bangun lagi. Pipi. Gue salah duduk, gue lupa pinggang gue. Aku gak bisa bangun. Aku lupa pinggang aku kan gak bisa nyandarin gini. Aku mau ini doang, mau apa? Pinggangnya sakit. Aku cuma mau duduk yang lurus gitu aja sih. Sakit. Oke, aku harus ingat diri duduknya. Bantu follow dong akun TikTok aku yang ini, mau live di sini juga. Dingin lagi, Pak? Iya, dingin banget. Oke, yang sayang aja deh kayaknya. Gimana bisa lagi? Tong bondol itu ada tong bondol sih. Kenapa nggak makan siang? Baru baca nih. Kenapa nggak makan siang datangnya? Enggak lah. Kan ini sekalian jalan pulang. Hari itu nggak ada niat buat datang ke dokter. Tapi karena suami saya tiba-tiba membelokkan setirnya ke arah sebelah kiri. Jadi ya udah. Malam Kak, belum tidur belum. Lagi ini nungguin billing di rumah sakit. Udah sayang. Bentar ya guys, bentar.
volumenya kak, sorry, habis bayar tadi ke depan, nggak nungguin obat. Di situ makan pulang. Mau lobet lagi 18%. Ininya ini juga ya, yang nih. Yo, obatnya apaan? Banyak banget ya obatnya. Jadi semuanya aku minum jeda-jeda gitu. 5 menit. Semuanya. Kayaknya kalsium sama D3 dulu pas hamil harus beda deh, malam sama pagi deh ya. Tapi dia bilang gitu tadi. Jeda doang jadi. Itu orang-orang administrasi ini dia sampai 24 jam gitu ya. Iya. Guys, aku mau infoin. Jadi tadi orang rekrutmen info lagi butuh 1 sampai 2 orang. Kalau misalnya teman-teman ada kenalan teman-teman yang difabel gitu, itu boleh banget apply buat kerja di customer service Transjakarta. Kalau misalnya ada yang butuh infonya boleh di share ya ke teman-temannya ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasinya, siapa tahu rezekinya melalui sini gitu kan. Jadi teman-teman boleh infoin aja. 2 orang difabel, maaf ya, berkebutuhan difabel, minta maaf. Nah, sayang kan ngomong. Nah, jadi nanti kalian Reportan. Reportan ya. enggak. Jadi 2 orang yang difabel buat penempatan di project Transjakarta. Jadi kalau buat temen-temen yang punya kenalan atau ada orang yang membutuhkan informasinya, requirementnya sesuai, boleh di-share aja ya. Nanti info ke aku, DM ke aku, nanti aku kasih emailnya buat kalian apply ke situ. Informasi untuk customer service kak, butuh 2 orang untuk temen-temen yang minta maaf difabel. Butuh 2 orang, 2 CS buat Transjakarta, customer service Transjakarta. Sayang, aku lupa. Sayang, bantuin aku dong. Aku lupa nyandet lagi. Info loker lainnya ada nggak teh? Kak, coba visit ke link di bio aku. Enggak, aku yang buat. Kasih. Kalau informasi loker yang lain coba visit ke bio aku. Di bio aku kan ada 2 link tuh, link Instagram pribadi sama link Fats Recruitment. Kamu kopasi bagian Fats Recruitment aja, nanti kopas di bagian Google Chrome atau di Google, lalu nanti kamu search, ada toolbar di bagian paling kanan atas tulisan karir, klik karirnya aja, nanti scroll ke paling ke bawah ada tulisan keyword, untuk masukin keyword. Nah, keywordnya diabain aja, kamu tinggal short ke bawah, paling bawah nanti situ ada informasi vakan yang masih available, kayak gitu. Itu valid ya, informasi vakan yang ada di website itu valid, jadi teman-teman boleh coba apply, dan itu harus register dulu memang, kayak gitu. Halo, selamat malam. Enggak, udah balik kak, ini sekarang lagi di rumah sakit, lagi ke dokter. Sama-sama, semoga sukses. Pokoknya aku doain deh teman-teman yang sini yang belum dapat kerjaan, dapat kerjaan, yang rezeki yang makin banyak, dipermudah perusahaannya juga ya. Amin. Ya, ini jangan di reimburse ke kantor saya, yang itu aja.
yang obatnya aja. Kan itu udah ke itu aku kan. Yang itu yang obatnya tadi yang buat obat lambung aku aja. Yang obat herbal. Info locker kak. Siapa yang sakit? Gue kak. Lagi kurang nyaman badannya. Nah, nggak ada tahan, buang aja. Itu nggak dipakai. Nanti aku mau baca dulu mau lihat info locker kak. Boleh. Tadi aku info guys, jadi info lockernya kamu boleh visit ke link yang ada di bio aku. Kan ada 2 link tuh, Instagram sama link satu lagi link Fats Recruitment. Kamu visit ke link Fats Recruitment, kamu kopas di Google atau di Chrome, lalu nanti kamu ke bagian toolbar karir, pencet atau klik, lalu shortcut paling ke bawah, scroll, terus nanti muncul shortcut keywords, masukin keywords, abain aja, masuk shortcut ke bawah dan itu informasinya valid ya, bukan pialang. Thank you Kak Bagas, terima kasih, amin doain ya, semoga hasilnya baik, jadi nggak usah ada tindakan nanti di next week. Banyak yang kena influenza, iya alhamdulillah. Aku bukan influencer sih, jangan sampai lah. Perusahaan apa tante? Boleh teman-teman. Sebenarnya setiap live aku udah selalu ngejelasin perusahaan apa. Kalian boleh ya kupas dulu link yang Fats Recruitment itu. Nanti kalian cari di bagian about. Nah nanti disitu kalian tahu perusahaan apa. Intinya bukan perusahaan piala, oke? Seperti itu. Jadi dokter satu lagi ke dokter apa nih yang di mana? Ke di sini juga atau yang di itu? Tetap kok di sini kan pasti dia ada rekaman medisnya kan. Maksudnya aku mau make sure sama apa enggak gitu sih yang lebih jaya aja. Lebih jaya. Next week. Berarti besok jadi ke Beni nggak? Besok Jadi jangan di Selasa aja yang apa besok kan ada dia di ASI atau di JWCC. Besok pun ini masuk. Iya makanya kalau besok itu cuma ada di JWCC sama di ASI. Kalau next week dia bisa di Brawijaya di hari Selasa sama hari Kamis dari jam 4 sampai dengan jam 6. Berarti aku langsung dari kantor aja ya, kamu langsung nyusul. Coba Selasa sama Kamis dia apa ganjil? 3 Rasanya ke 6 berdua nih. Tapi kan Antasari aman. Kamu ke kantor aku lewat itu, lewat Dewi Sartika. Udah kalau gitu nggak usah di Brawijaya, di itu aja di Asih. Berarti di Sabtu lagi, Sabtu depannya. Ya aku udah chat si dokter Beni lagi, aku udah bilang see you dok hari Sabtu. Nggak jadi. Ada. Iya kalau di Brawijaya. Tapi aku bingung deh yang pasti ujung-ujungnya si Beni tuh nanti dia pasti akan nanya, Mam, rekaman medis terupdate di mana? Nah aku tuh lupa yang di Brawijaya apa di JWCC yang ya? Terakhir aku di mana sih yang aku lupa loh yang. Terakhir aku di ASI ya yang ya. Yang dulu itu loh yang. Iya yang ASI ya yang ya. Yang ASI baru renov kan ya. Halo, selamat sore. Selamat malam dong, udah malam banget ini. Lagi nungguin obat. Vitamin, obat. Ngantuk. Yang itu berarti banyak banget ya. Iya. Bukan obat aku kan ya. Itu bocahnya apa? Demi apa obatnya banyak banget saya. Lihat deh, ini semoga bukan obat gue ya. Gue aja ngeliatnya agak shock banget tuh. Lihat gak? Ini kalau TikTok tuh nggak bisa di zoom ya. Tuh. Ya Allah ya Allah. Tuh.
lagi aku yang banyak banget lagi yang sumpah yang itu harus segitu banyak. Ya mas. Oke. Sebentar. Oke. Salah Tiffany ya dari Dokter Johan. Betul. Untuk obat pulangnya ada banyak ibu, saya jelaskan satu persatu ya. Banyak banget mas. Lihatnya ini serem banget nih mas, serius nih. Dan baik, ini untuk obat vitaminnya ibu untuk pelisin tulang punggung dan tulang leher ya. Dia jatuhnya suplemen sih. Suplemen, oke. Iya. Diminumnya 3 kali sehari, 1 saset sesudah makan ya. Oke. Boleh dihabiskan juga untuk 7 hari ke depan. 7 hari ya? Iya. Oke. Yang kedua ini untuk saraf sumsum sarafnya ya. Oke. Diminumnya 3 kali sehari, 1 kapsul sesudah makan. Oke. Dihabiskan aja nggak apa-apa ini ya. Ini harus ada jeda nggak nih mas semua obat? Udah di jeda 5 menit nanti. 5 menit. Per 5 menit aja. Ini kelarnya berapa lama ini mas? Sejam bisa ini mas? 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 9 biji. Oh my God. Oke mas. Demi sembuh ya Bu ya. Betul. Doain ya mas. Amin. Baik Ibu, ini untuk vitamin akar sarafnya juga ya. Oke. Diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Oke. Ini selanjutnya ini untuk pusing kelayangannya. Oh oke. Diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Nah, untuk pusing kelayangan ini bila mana ibu sudah tidak ada Pusing. keluhan pusing, kelayangan boleh dihentikan. Oke Ya. ya. Tapi kalau yang lain harus habis ya mas? Yaudah oke, aku dengerin dulu deh. Aku salah nanti. Oke, baik Ibu. Dan yang ini untuk pencegahannya Ibu. Oke. Pencegahan pusingnya ya. Diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Oke, 3 kali sehari 1 kali sehari. Oke. Jadi ini sama ini sebenarnya fungsinya sama ya mas? Sama. Tapi kalau ini kalau pusing, kalau ini pencegahan. Jadi Iya. ini harus habis. Kalau untuk misalkan obatnya belum mempan, Ibu menggunakan yang ini maupun yang ini, boleh keduanya langsung dihabiskan aja. Oh. Kalau misalkan sudah mereda, ini juga nggak harus habis sih, Ibu. Oh nggak harus habis. Iya, Kalau dia- ada ini iya, aja ya. betul. Oke, oke. Ada pusingnya aja boleh diminumkan. Oke, oke. Ya. Ini boleh disimpan kan ya mas? Boleh. Boleh ya. Berarti Boleh disimpan expired date-nya sampai ini. Iya, betul. Oh, oke. Siap. Selanjutnya ini obat pelemas ototnya agar tidak kaku ya. Diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Ini juga boleh dihentikan jika keluhan lehernya sudah tidak ada kaku ataupun berat ya. Oke. Boleh dihentikan. Ini juga untuk meredakan kaku ototnya juga Ibu. Jadi untuk kaku ototnya mendapatkan 2 ya. Oke. Diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan juga sama ya. Oke. Dan nggak harus dihabisin atau Iya harus dihabisin? betul. Nggak harus ya. dihabisin. Kalau misalkan sudah mereda gejalanya boleh dihentikan ya. Oke. Bagian leher. Dan ini untuk sendinya, radang sendinya ya. Diminumnya 3 kali sehari, 1 kapsul sesudah makan. Ini boleh dilanjutkan diminumkan Ibu. Untuk sendinya agar tidak terlalu nyeri nanti Oh, ya. oke, oke. Untuk peradangan sendinya Berarti harus dihabiskan. boleh dihabiskan. Lalu ini untuk obat nyerinya. Oh ini yang nyeri ini. Iya betul. Ini untuk obat nyerinya. Diminumkannya 3 kali sehari, 1 kapsul sesudah makan. Bila mana nanti nyerinya hebat, boleh diminumkan Dua-duanya. dua-duanya ya. Oke. Kalau ini sama aturan pakainya 3 kali 1 tablet ya sesudah Oke. makan. Nah untuk obatnya diminumkan terlebih dahulu yang ini. Setelah yang ini tidak mempan atau masih terasa nyeri, boleh diminumkan yang ini. Oke. Ini untuk kepala sama pinggang ya. Iya betul. Berarti ini yang pertama ya mas. Sorry Iya. aku coret. Aku Nggak apa-apa, suka nggak lupa. apa-apa. Oke. Yang ini dia untuk agar tidak gampang nyeri nanti. Ya. Oke. Jadi kalau ini dulu, tapi Iya. kalau misalnya nggak tertahankan, dua-duanya harus masih, diminum. masih nyeri, terasa nyeri boleh diminumkan yang ini. Oh, Kalau oke. misalnya sudah teratasi yang ini, boleh yang ininya aja. Oh oke. Ya. Nggak usah habis kan? Nggak usah. Ah, iya. Oke mas. Oke. Selanjutnya ini untuk nyeri perutnya. Oh oke. Ini yang tadi ya, yang Untuk yang mahnya. Oh beda lagi. Ya, Oh, ini oke. untuk nyeri perutnya.
Diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Kalau nyeri perutnya sudah mereda boleh dihentikan. Tapi untuk obat mahnya ini kalau misalkan anti nyerinya masih dikonsumsi dan obat radangnya juga semua masih dikonsumsi, harap dikonsumsi juga untuk pencegahan mahnya ya. Oke, jadi intinya untuk minum obat semua ini harus minum ini dulu Iya, ya Mas betul. ya. Jedanya berapa lama ya Mas? Ini 30 menit 30 menit. Bisa. 30 menit makan sebelum baru makan, minum yang lain minum ya. yang lain. Iya. Dan yang harus dihabiskan berarti yang ini ya Mas. Iya.